Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast horor Dwi Widianti, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di ceritaku kali ini, aku ingin membawakan sebuah cerita dari real story, di mana cerita ini datang dari akun Twitter @penulismalam94 yang berjudul Mall Angker Tangerang. Nah, buat teman-teman yang tinggal di Tangerang, ayo segera merapat ke podcast horor kali ini, karena ini berdasarkan kisah nyata ya pada tahun 1998. Oke, pantengin terus ceritanya sampai selesai. Dan sebelum kita masuk ke alur ceritanya, pastikan dulu untuk teman-teman support channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan nih sama cerita terbaru dari aku. Oke, gak usah pakai lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Tragedi 98 merupakan sejarah yang tak akan pernah dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Tragedi memilukan di mana banyak terjadi kasus penjarahan, kerusuhan, hingga pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa yang juga menyeret bersamaan dengan mundurnya sang bapak pembangunan Presiden Soeharto. Semua ini menjadi rentetan sejarah peristiwa kelam Indonesia kala itu. Walaupun yang menjadi sorotan adalah Jakarta, karena memang ibu kota negara yang juga sekaligus menjadi pusat perekonomian Indonesia. Akan tetapi, salah satu daerah pinggiran ibu kota macam Tangerang turut merasakan dampaknya. Tangerang mengalami dampak kerusuhan yang sangat besar. Beberapa toko, pasar, hingga mal yang ada di wilayah Tangerang menjadi sasaran kerusuhan. Sejumlah kawasan yang ada di Tangerang habis dijarah dan dibakar. Hanya salah satu dari sekian alasan mereka menjadi sasaran amukan serta kekerasan seksual. Kalau dirunut ke waktu sebelumnya, peristiwa penggangannya komunisme saat rezim Soeharto berkuasa mungkin jadi latar belakang ini semua. Potret rasa cemas, trauma dan takut mungkin saja masih menghantui etnis Tionghoa yang kini bermukim di Tangerang atau bahkan di seluruh penjuru tanah air. Hanya saja, titik balik sekarang, perubahan kehidupannya menjadikan rumah-rumah atau tokonya berteraliskan besi, menandakan bahwa etnis Tionghoa selalu mengunci ingatan atas pemandangan yang memilukan tersebut. Mei 1998 yang mengawali semangat reformasi ini, ternyata masih meninggalkan banyak kenangan pahit dan tugas yang mestinya dituntaskan. Jadi tadi adalah sekilas info mengenai histori yang memicu terjadinya kerusuhan dan juga kenapa etnis Tionghoa ini menjadi sasaran amukan dari rakyat pribumi. Sekarang aku bakal ngejelasin ke kalian tempat-tempat mana aja sih di Tangerang yang akan terkena dampaknya. Beberapa tempat di kota Tangerang yang terkena dampak penjarahan pada Mei 1998 ini diantaranya Ramayana Ciledug, Kasimura Cipondoh, Pertokoan Buana Cipondoh, Mall Lipo Karawaci, Mall Diamond di Jakarta, MH Tamrin, pasar-pasar, serta pusat perniagaan yang berada di wilayah Cimone. Dari sekian banyaknya mall yang dijarah dan dibakar, serta banyaknya korban meninggal di dalam mall akibat pembakaran itu sendiri, aku bakalan sedikit ngejabarin mall yang menurut aku ini angker ya guys di Tangerang. Tapi mungkin gak banyak update ceritanya seperti di Mall Klender. Mall yang parah banget horornya menurut gue yaitu Super Mall Karawaci Tangerang. Mall Karawaci ini adalah salah satu dari banyak mall yang menjadi sasaran penjarahan dan pembakaran. Pasca penjarahan, ternyata di lokasi itu ditemukan banyak korban meninggal dalam kondisi mengenaskan. Menurut para saksi peristiwa, para korban meninggal di Super Mall Karawaci berasal dari penonton yang sedang berada di gedung bioskop. Amukan si jago merah yang berkobar tidak diketahui oleh pengunjung yang tengah asyik menonton film karena ruangan kedap suara. Peristiwa kebakaran yang menghancurkan Super Mall Karawaci itu menjadikan gedung bioskopnya sebagai tempat yang angker dan menyeramkan. Tersiar kabar tentang berbagai fenomena mistis dalam bioskop. Salah satunya dari seseorang pengunjung yang sedang mengantri film di sana. Diceritakan bahwa saat menunggu film diputar, ia mendengar suara tawa yang ramai dari salah satu ruang teater.
Seakan teater tersebut tengah memutar film lucu dengan penonton yang penuh. Namun betapa kagetnya dia ketika film itu selesai. Ternyata hanya ada 4 orang penonton yang keluar dari satu-satunya jalan keluar. Peristiwa lainnya dialami pada saat kejadian kesurupan massal. Belasan SPG Matahari Department Store yang berada di mall tersebut saat tengah bekerja tiba-tiba terjatuh di lantai sambil berteriak-teriak. Peristiwa tersebut dikabarkan terjadi selama 2 hari berturut-turut. Selain itu, ada juga laporan dari orang tua yang mengaku anaknya mengalami kesurupan setelah berbelanja di tempat itu. Anak mereka selalu terganggu saat tidur malam. Si anak menangis sambil berteriak histeris seperti ketakutan melihat makhluk gaib. Ketika orang tua mendatangi orang pintar, diketahui bahwa ternyata anak mereka diikuti oleh roh halus penghuni Mall Karawaci. Berbagai sudut ruangan di mall tersebut dihuni oleh makhluk gaib. Sosoknya beragam, namun banyak juga yang penampakannya sangat cantik. Hal ini juga diakui oleh banyak SPG yang melihat penampakannya. Roh tersebut diduga berasal dari kerusuhan Mei 1998 yang berasal dari bioskop. Sebab korban bioskop yang terbakar memang mayoritas perempuan yang masih muda. Jumlahnya juga ratusan. Oke, setelah sekepret info yang sudah Mimin bagikan di atas, sekarang langsung saja masuk ke dalam pengalaman cerita yang nyata ya guys. Cerita pengalaman ini bukan cuma katanya, karena yang menjadi salah satu saksi misterinya adalah Jean, kakak perempuan Mimin di tahun 2001. Jean yang kala itu berumur 18 tahun dan baru saja lulusan SMEA. Dulu SMEA, sekolah menengah ekonomi atas. Sekarang SMK ya guys. Mengadakan acara perpisahan terakhir bersama teman-temannya yang sebut saja namanya Helen, Linda, dan Nuri. Mereka berempat sepakat untuk pergi ke Supermall Karawaci sekedar makan malam, bermain di time zone, dan menonton bioskop di jam malam. Guys, kalau kita nonton film Jailangkung di jam malam kayak gini kayaknya seru banget deh. Kalian berani nggak? Celetuk ide Jean. Wih, boleh banget Jean. Nanti kita berangkatnya habis maghrib aja ke sana biar lebih puas main. Jadi pertama-tama kita makan malam, terus main time zone, habis itu baru deh kita lanjut nonton Jailangkung pastinya, jawab Helen. Aku sih mau pakai banget, tapi ntar kamu jemput aku ya Lin? Tanya Nuri sembari mencolek lengan Linda. Idih, bisa banget kamu ngerayunya. Iya deh, buat kalian apa sih yang enggak? Pokoknya nanti urusan transportasi biar Linda yang atur, semua pasti beres, saut Linda sambil mengacungkan ibu jarinya. Linda ini emang anak orang kaya ya guys. Sewaktu sekolah pun udah sering banget dia bawa mobil sendiri ke sekolah, tapi tetap humble kok. Nanti kan pasti kita pulang tengah malam nih. Apa kita juga sekalian nginep di rumah Linda aja guys? Lagian pasti takut banget keles habis nonton film hantu terus bobo sendirian, tanya Jean sambil mengedipkan mata ketiga temannya yang lain. Bener tuh, sekalian aja nginep di rumah Linda. Kan papi sama maminya Linda lagi di Aussie. Yang ada di rumah Linda cuma adiknya dan artenya aja. Jadi ya kita bisa lanjutin deh Evan barengnya guys, timpal Nuri. Jian, bukannya kamu udah punya rumah juga di Lipo Karawaci? Harusnya kita orang yang nginep di rumah kamu dong, tanya Linda kemudian. Iya sih, tapi kan belum selesai Lin rumahnya. Emangnya kalian mau tidur di bendeng? Aku sih enggak. Canda Jean. Udah, gini aja guys, saranku kalian izin ke orang tua masing-masing mau nginep di rumah Linda. Toh rumah Linda kan gak jauh dari mall itu. Dan buat Linda, pasti kamu gak keberatan kan kalau kita ini nginep semalam di rumah kamu. Ide baik dari Helen akhirnya disetujui oleh Linda. Maklum, mungkin Linda pun kesepian di rumahnya yang besar, namun seperti tidak berpenghuni, karena kedua orang tuanya sibuk berbisnis di luar negeri. Oke, jadi aku jemput Nuri dulu karena rumahnya paling jauh. Terus langsung jemput Helen sama Jean, karena rumahnya kalian berdua kan deketan, hanya beda komplek aja. Nanti pulangnya langsung ke rumah aku. Besok pagi baru aku anterin kalian pulang ke rumah masing-masing. Gimana tuh? Tanya Linda memastikan. Nah, setuju deh.
jawab Helen, Jian dan Nuri berbarengan. Keesokan hari, di waktu yang telah dijanjikan Linda menjemput Nuri, Helen dan terakhir Jian menggunakan mobil sedan. Linda langsung mengemudikan mobil sedannya menuju Supermall Karawaci dan tiba di sana pukul 19.00 malam. "Oke guys, let's have fun," teriak yel-yel mereka berempat di dalam mobil. Jian, Helen, Linda dan Nuri nampak sangat berantusias sekali. Setibanya di Mall Karawaci, mereka langsung menuju ke tempat makanan fast food. Mereka memilih tempat makan fast food karena harganya yang cukup terjangkau, rasanya enak, dan penyajiannya pun cepat. "Guys, kita makan di KFC aja ya, biar nggak kelamaan. Lagian, ini udah jam 7. Habis makan, langsung beli tiket bioskop dulu. Baru deh sambil nunggu filmnya mulai, kita main di time zone," ajak Helen. Sehabis makan 4 sekawan itu, langsung memasuki loket tiket bioskop dan membeli 4 tiket di barisan paling belakang atau atas tengah. Keseruan malam itu, mereka lanjutkan dengan bermain di wahana permainan time zone. Gelak tawa mewarnai setiap aksi mereka saat mencoba satu persatu wahana permainan tersebut. Jian, Helen, Nuri dan Linda sangat menikmati kebersamaan mereka saat menghabiskan malam merayakan perpisahan sekolah dengan caranya. Namun kebahagiaan itu pun seketika lenyap manakala jam sudah menunjukkan pukul 19:15 dan mereka harus bergegas untuk memasuki pintu teater bioskop. "Helen, Linda, Nuri, kalian aku tunggu ya, aku mau ke WC dulu nih. Kalian ada yang mau ikut nggak sekalian?" tanya Jian. "Ih, kamu ini Jian, emang nggak di mana-mana, pasti beseran terus deh," jawab Linda sambil tertawa-tawa. Nuri, Linda dan Helen saat itu mereka sedang tidak ingin ke WC. Jadi mereka memutuskan untuk menunggu Jian yang ke kamar kecil di depan. Saat Jian masuk ke dalam kamar mandi bioskop, entah mengapa hawanya tiba-tiba menjadi sangat panas sekali sampai Jian kegerahan. "Duh, kok tiba-tiba hawanya mendadak jadi panas sih? Apa AC di mall ini rusak?" batinnya dalam hati sambil tangan kanannya mencoba mengipasi lehernya yang bercucuran keringat. Setelah Jian masuk ke dalam bilik kamar mandi, ia jelas mendengar suara gemuruh orang. "Tolong, tolong, panas, panas, selamatkan kami, buka pintunya, buka." Suara itu terus terngiang-ngiang di telinga Jian, sampai Jian berpikir apakah ada kebakaran di luar. Jian yang panik kemudian mencoba membuka bilik kamar mandi, namun entah mengapa slot pintu kamar mandi tersebut seperti sulit untuk dibuka. Jian menjadi semakin panik manakala lampu kamar mandi tiba-tiba mati. "Ah, tolong!" teriak Jian sambil menutup mata. Setelah beberapa saat ia menutup mata, suasana di sekitar seolah menjadi hening. Perlahan Jian membuka matanya, berharap semua akan baik-baik saja. Betapa terkejutnya Jian saat ia membuka mata. Ternyata yang ia lihat di sekelilingnya adalah puing-puing bangunan kosong yang telah hancur dilahap si jago merah. Jian kemudian keluar dari kamar mandi itu. Ia berharap bisa menemukan sahabatnya Helen, Linda dan Nuri di luar. Tetapi tidak ada satupun orang di sana. Ia hanya melihat puing-puing bangunan yang hangus terbakar. Dan juga bau daging yang terbakar sangat menyengat di hidung. Jian perlahan melangkah kakinya sambil terisak tangis dan memanggil-manggil ketiga sahabatnya. "Linda, Helen, Nuri, kalian di mana?" Jian masih berpikir jika ketiga sahabatnya itu ikut menjadi korban kebakaran di mall tersebut. "Kakak, tolong kakak, badan aku panas terbakar kak." Suara anak perempuan kemudian mengalihkan fokus Jian. Jian untuk sesaat menyeka air matanya dan menjawab suara itu. "Siapa di sana? Halo, apa ada orang?" tanya Jian terbata-bata. "Aku di sini kak, di belakang kakak," ucap suara anak perempuan itu lirih terdengar di balik punggung Jian. Sontak Jian berbalik badan dan melihat ke arah belakang. Namun yang tampak di sana adalah sesosok anak perempuan yang tubuhnya sudah gosong. Jian berteriak sekencang-kencangnya dan mencoba sekuat tenaga berlari.
Entah beberapa kali Jian jatuh bangun karena kakinya terantuk-antuk benda yang ada di hadapannya dan mencari-cari jalan keluar. Namun sial bagi Jian, pandangannya sangat terbatas karena suasana yang gelap. Ditambah lagi perubahan posisi tempat ketika ia datang bersama ketiga temannya. Dan posisi Jian saat itu, aduh, kenapa ini semua posisi tempatnya kok berbeda dari sebelumnya? Batinnya sambil setengah berlari mencari jalan keluar. Perlahan tenaga Jian pun habis. Di tengah rasa ketakutan dan kepanikan Jian, ia sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi selain berdoa-doa dalam hati dan memejamkan kembali matanya. Suara pintu kamar mandi terbuka, dan di sana sudah ada Helen, Linda dan Nuri serta security mall yang berkerumunan. Helen segera menghampiri Jian yang sedang tak sadarkan diri dengan posisi duduk di kloset. Helen dan Linda langsung menepuk-nepuk pipi Jian dan menyadarkan Jian. Beruntung tak lama Jian pun sadar. "Aku di mana ini teman-teman?" tanya Jian masih kebingungan. "Jian, yang bener aja kamu. Kamu ini pingsan atau ketiduran di WC sih, Jian?" tanya Nuri dengan wajah panik. Jian hanya terpaku melihat sekitar. Ia perlahan menyadari kalau tadi ia seperti sedang berada di tempat berbeda dan kondisi yang berbeda pula dengan yang ia lihat saat ini. "Jian, woi, kamu kok ngelamun?" bentak Linda membuyarkan lamunan Jian. Iya maaf, tadi kepalaku pusing, tiba-tiba terus mau jadi gelap," jawab Jian mencoba menutupi kenyataan. "Terus kamu mau tetap nonton apa aku antar pulang, Jian?" tanya Linda. Enggak apa-apa, aku lanjut tonton aja," jawab Jian pelan. "Nih, aku untung kemana-mana bawa minyak kayu putih. Kamu pakai dulu ya, Jian, biar gak tambah pusing. Lagian di dalam teater pasti dingin," ucap Nuri sambil memberikan minyak kayu putih. "Emang tadi aku pingsan lama ya guys?" tanya Jian heran. "Enggak kok, sekitar 15 menitan aja. Kami itu enggak keluar-keluar dari kamar mandi. Ya kita cek ke dalam dan ketuk-ketuk pintu, tapi kamu enggak jawab. Makanya kita sampai panggil security buat buka paksa bilik kamar mandinya," jawab Helen yang lalu diberi anggukan kepala oleh Nuri dan Linda. Tak lama pemberitahuan jika pintu teater telah dibuka dan mereka berempat segera bergegas menuju ke dalam ruang teater tersebut. Tubuh Jian yang masih lemas dan harus dibopong oleh Nuri dan Helen. Sampai akhirnya Jian mengambil posisi duduk di paling kiri. Jadi itu urutannya dari kiri Jian, Linda, Nuri dan yang paling kanan itu Helen ya teman-teman. Saat perlahan lampu ruang teater dimatikan dan film akan segera diputar, Jian kembali mendengar suara yang sama seperti ia dengar saat di kamar mandi. "Tolong kami, panas, cepat buka pintunya, kami terkunci di sini." Jian yang ketakutan menutup matanya dan telinganya. Padahal film horor Jelangkung belum dimulai. Jian, kamu ini kenapa sih? Orang film horornya juga belum mulai kok, udah tutup mata telinga begitu?" tanya Linda. Jian kemudian terhenyak. Ia sadar ternyata tadi hanyalah ilusinya saja. Gak apa-apa, cuma lagi siap-siap aja, Lin. Barangkali setannya muncul di awal adegan film." Gila Jian. Jian mulai merasa tidak nyaman saat berada di dalam bioskop. Rasa gerah, panas yang amat sangat ia rasakan, sehingga Jian tidak fokus dengan film yang sedang diputar. Padahal seharusnya di dalam bioskop berbanding terbalik dengan apa yang ia rasakan saat itu. Jian pun merasakan jika satu teater tersebut penuh sesak dan ada banyak penonton. Padahal nyatanya penonton dalam ruangan bioskop itu hanya tersisa sekitar 20 orang saja, termasuk ia dan 3 sahabatnya. Lin, kamu ngerasa pakai jaket? Lagian kamu ini gak selesai-selesai ngelindurnya ya Jian. Orang bioskop sepi kamu bilang penuh. Coba aja kamu hitung baik-baik, penontonnya gak sampai 25 orang loh Jian. Udah kamu banyak ngaco nih. Aku jadi gak fokus menonton film Jelangkungnya, jawab Linda. Jian yang masih kebingungan karena ia merasa di dalam ruang teater bioskop itu hampir semua kursi dipenuhi oleh penonton, mencoba kembali menyiritkan mata dan perlahan menghitung jumlah penonton di dalamnya.
Iya, kok bener yang diomongin sama Linda. Di dalam teater ini hanya terdapat sekitar 20 orang saja, termasuk aku dan teman-teman, batin Jian. Baru selesai Jian menghitung, ia dikagetkan dengan suara yang ada di bangku sebelah kirinya. Kok saya nggak dihitung sih mbak? Kan saya juga lagi ikut nonton di dalam ruangan. Hihihihi. Jian sontak sangat terkejut melihat pemandangan menyeramkan di kursi penonton kosong tepat di sebelah kiri Jian. Jian pun menjerit sekencang-kencangnya sambil tubuhnya bergetar ketakutan. Hei, Jian, sadar, kamu kenapa lagi sih Jian? Tanya Linda. Nuri dan Helen yang kebingungan melihat Jian yang histeris. Padahal dalam film Jelangkung tersebut belum nampak ada hantunya. Is, jangan berisik kalian. Yang paling belakang. Kalau penakut, ngapain nonton film horor? Ganggu aja deh, gerutu penonton yang lain. Iya maaf kak, teman kami sedang tidak enak badan. Sekali lagi maaf ya sudah buat gaduh, jawab Nuri mencoba menenangkan suasana. Kalau sakit ya di rumah aja, gak usah nonton film horor. Gimana sih? Iya, ganggu deh, berisik lagi teriak-teriak. Timpal para penonton bioskop satu sama lain yang merasa terganggu dengan suara jeritan Jian barusan. Aduh Jian, kamu ini kenapa sih? Aneh banget setelah dari kamar mandi tadi. Kalau tadi begitu, mending kita gak usah nonton di jam malam deh. Kasian kamunya jadi gak fokus nonton, tutur Helen. Jian merasa bersalah. Ia berkali-kali meminta maaf kepada teman-temannya karena perilakunya yang tiba-tiba mendadak jadi aneh. Jian kala itu masih menyembunyikan rapat apa yang sedang ia rasakan. Karena tidak mau mengganggu kebersamaan dengan 3 orang sahabatnya, Jian perlahan memfokuskan mata dan pikirannya untuk mengikuti alur cerita film. Namun, lagi dan lagi, ia selalu diganggu oleh suara di telinganya. Jian yang kesal kemudian tidak menghiraukan segala macam suara yang ia dengar dan malahan seolah tidak terjadi apa-apa. 30 menit film berlangsung. Jian kembali dikagetkan dengan penampakan 2 pocong gosong yang berdiri tepat di sebelah kanan Helen. Kedua pocong itu hanya terlihat diam saja berdiri mematung melihat ke arah Jian. Tenggorokan Jian seperti tercekat. Ia sama sekali tidak bisa berkata-kata. Hanya saja tangan kanan Jian yang menunjuk ke arah 2 sosok tersebut sampai sosok itu menghilang. Jian, kamu jangan buat kita takut dong. Kamu ini kenapa lagi sih Jian? Kok nunjuk-nunjuk ke arah kosong? Kita bukannya takut lihat film Jelangkung, tapi takut dengan tingkah kamu yang aneh ini, ucap Linda. Udah tenang-tenang, ini kan sebentar lagi juga filmnya selesai. Nanti langsung kita pulang terus istirahat. Mungkin Jian kurang istirahat, jadi banyak berhalusinasi, jawab Helen. Jian hanya mengangguk. Ia tidak mau menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Setelah film Jelangkung 2001 berakhir, mereka berempat segera bergegas ke mobil Linda yang terparkir di basement. Saat menuju basement, Jian lagi dan lagi menerima teror yang membuat dirinya ketakutan setengah mati. Linda, Nuri, Helen, kalian cium gak sih bau sengit gosong? Ucap Jian sambil mencoba memuntahkan isi perutnya. Aneh kamu. Aneh Jian, kita ngecium apa-apa dari tadi. Apa Nuri kali bau badannya? Pas datang ke sini belum mandi, kelakar Linda. Aku udah mandi tahu. Lagian kamu aneh Jian, kita sama sekali nggak cium bau gosong loh, jawab Nuri. Ya udah, sekarang cepat yuk kita ke mobil. Jian udah terlalu kelelahan, sambung Helen. Jian kembali berteriak histeris untuk kedua kalinya manakala ia melihat ada sosok makhluk hitam gosong yang sedang berada di atas mobil sedan milik Linda. Jian, kamu kenapa lagi sih? Gak capek apa teriak-teriak mulu? Suara Linda agak meninggi. Jian kemudian terisak tangis. Ia sangat kesal karena setelah dari peristiwa kamar mandi, dirinya merasa selalu diteror oleh penampakan, suara, bahkan bau-bau yang aneh. Iya, gue janji bakalan cerita sama kalian semua kalau udah ada di rumah Linda, jawab Jian dengan terisak di sepanjang perjalanan menuju rumah Linda. Jian masih saja mendengar cerita orang-orang yang menangis, meminta tolong dan merintih. Jian terus menutup kedua telinganya, tak peduli ketiga sahabatnya itu menatap dengan tatapan yang aneh kepada Jian.
Sesampainya di rumah Linda, Jian langsung dicecar pertanyaan. Nah, sekarang kamu sudah di rumah aku, Jian. Coba ceritain dong, kenapa kamu aneh banget tadi pas di Supermall Karawaci? Tanya Linda. Jian langsung menceritakan pengalaman horornya barusan kepada sahabatnya. Reaksi mereka beragam, ada yang percaya, ada pun yang menganggap Jian hanya berhalusinasi. Aku sih percaya sama Jian, karena Supermall Karawaci kan dulu banyak memakan korban pas tahun 1998. Apalagi tempat yang paling banyak memakan korban jiwa ya di bioskopnya, timpal Nuri. Aku sih susah buat nerima hal-hal seperti itu, guys. Aku mikirnya Jian ini sedang kecapean dan menyebabkan Jian jadi halusinasi, jawab Helen. Nah, aku setuju sama Helen. Kayaknya Jian emang lagi kecapean, sahut Linda. Terserah guys, kalian mau percaya ataupun enggak. Tapi aku ini yang ngerasain. Aku benar-benar seperti diikuti juga sama makhluk-makhluk di dalam Supermall Karawaci itu. Jian membela diri. Shh, sudah, sekarang sudah malam juga. Lebih baik kita tidur guys. Besok pagi kan kita pulang ke rumah masing-masing, saran Helen. Di rumah Linda, Jian tidur bersama Nuri di kamar khusus tamu, sedangkan Helen tidur bersama dengan Linda di kamar Linda. Sebelum tidur pun, Nuri sempat bercerita jika ia turut bisa merasakan ketakutan yang luar biasa jika ada di posisi Jian. Namun mereka pun tidak bisa memaksakan dua sahabat lainnya untuk percaya akan hal-hal mistis yang baru Jian alami. Nuri tak lama kemudian berpamitan untuk tidur duluan karena badannya terasa letih dan juga sudah mengantuk kepada Jian. Tetapi sayangnya mata Jian kala itu sulit untuk terpejam. Sayup-sayup, Jian mendengar suara sesuatu benda yang diseret dari luar kamar. Dan suara itu tepat berhenti di depan kamar yang sedang ditempati oleh Jian serta Nuri. Pintu kamar kemudian terbuka perlahan dengan sendirinya. Dan di balik pintu itu ada sosok perempuan yang berusaha menyeret sebagian tubuhnya yang telah hangus terbakar. Aroma bau gosong pun mulai tercium kembali oleh Jian. Jian yang dilanda ketakutan, ia langsung berlindung di bawah selimut sambil memeluk Nuri. Nuri, bangun, bangun. Jian berusaha membangunkan Nuri, namun sepertinya Nuri sudah terlelap dalam mimpinya. Jian kemudian mencoba mengintip apa yang barusan dilihatnya dari balik selimut. Ia terperanjat saat melihat ke arah pintu kamar tidak ada makhluk yang menyeramkan itu. Dan pintunya pun dalam keadaan tertutup. Mungkin benar, ini cuma ilusiku saja, jawab Jian sambil menarik napas dalam-dalam. Saya ada di sini, Mbak. Hihihi. Suara itu seperti tidak asing bagi Jian. Segera Jian membalikkan tubuhnya dan ternyata sosok wanita menyeramkan telah berada di sisi Jian. Seketika Jian pusing dan tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Nuri yang tidur bersebelahan dengan Jian terbangun dengan gelagat aneh Jian. Jian menangis terseduh-seduh sambil kedua tangannya menutupi wajahnya. Jian, kamu kenapa? Kok tengah malam malahan nangis? Tanya Nuri heran. Jian tidak menjawab pertanyaan dari sahabatnya itu, melainkan suara tangisan Jian yang semakin keras. Jian, kamu kenapa sih? Kok nangis tiba-tiba? Nuri kembali menanyakan Jian. Entah dari mana muncul semilir angin di tengkuk Nuri yang langsung membuat bulu kuduk Nuri mendadak menjadi merinding. Jian yang masih menangis menunjuk tangan kanannya ke salah satu sudut kamar, dan di sana ada sesosok bayangan hitam yang kemudian menghilang. Nuri segera berlari ke kamar Linda dan membangunkan kedua sahabatnya. Linda, Helen, bangun, Jian kesurupan, teriak Nuri. Tak lama, Linda dan Helen pun keluar kamar dan langsung berlari menuju ke kamar tamu. Begitu sampai, mereka bertiga sangat terkejut dengan perilaku Jian yang sedang meronta-ronta mengamuk di atas kasur dengan mengacak-ngacak bantal guling di sekitarnya. Panas, tolong kami, buka pintunya, selamatkan kami,
ucap Jian meracau tak jelas. Linda dengan sigap membangunkan Mbok Parni. Linda meminta supaya Mbok Parni ini sementara bisa membacakan doa-doa untuk mengusir arwah yang merasuki tubuh Jian. Dan sementara Helen dan Linda ini beda agama ya guys sama Jian. Makanya Linda minta tolong ART-nya buat doain Jian. Dengan dibantu oleh Mbak Parni, Nuri juga ikut membacakan surat-surat pendek di telinga Jian agar Jian bisa cepat sadar. Beruntung tak lama Jian bisa kembali sadar. Mereka pada akhirnya memutuskan untuk tetap terjaga sampai pagi hari. Takut-takut jika Jian akan kembali kesurupan. Setelah peristiwa kesurupan itu, Helen dan Linda menjadi percaya akan ada hal yang tak kasat mata yang telah mengganggu Jian saat di Supermall Karawaci. Mereka juga percaya jika yang menyebabkan Jian kesurupan adalah korban dari peristiwa kerusuhan tahun 1998 yang hangus terbakar di dalam mall. Akhir cerita, rencana perpisahan yang menyenangkan berubah menjadi peristiwa mencengkam setelah menonton bioskop di jam malam bekas mall kerusuhan tahun 1998. Linda kembali mengantarkan sahabatnya itu ke rumah masing-masing di pagi hari. Dan untuk Jian yang terakhir kali diantar, Jian memohon kepada Linda agar tidak memberitahukan apa yang telah terjadi kepada orang tuanya agar tidak menjadi cemas. Jian sendiri akibat dari kejadian itu, ia tidak pernah mau lagi untuk menonton film bioskop di jam malam, apalagi yang ia tonton adalah film horor. Nah teman-teman, jadi itu tadi akhir cerita dari Mall Angker Tangerang atau bekas kerusuhan pada tahun 1998. Semoga dengan adanya cerita ini teman-teman bisa lebih hati-hati dan lebih waspada lagi. Oke, aku akhiri dulu sampai di sini ceritanya. Sampai bertemu di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.